Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rosida Ahmed Rekut, peserta latar CPNS tahun 2022, angkatan 65, kelompok 2, nomor daftar hadir 27. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang workbook tugas agenda 1 dengan tema kesiapsiagaan bela negara oleh tutor Ibu Wahyu Eka Handayani, SPD NTB. Soal yang pertama, kesiapsiagaan jasmani adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Adapun komponen penting dalam kesiapsiagaan jasmani yaitu kesegaran jasmani dasar yang harus dimiliki untuk dapat melakukan suatu pekerjaan tertentu, baik ringan atau berat, secara fisik dengan baik dengan menghindari efek cedera dan atau mengalami kelelahan yang bersifat. Lalu arti kesehatan adalah kesejahteraan dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomi. Selanjutnya soal kedua, manfaat kesiapsiagaan jasmani. Yang pertama, memiliki postur yang baik, memberikan penampilan yang berwibawa, lahiriah karena mampu melakukan gerak yang efisien. Yang kedua, memiliki ketahanan melakukan pekerjaan yang berat dengan tidak mengalami kelelahan yang berarti maupun cedera, sehingga banyak hasil yang dicapai dalam pekerjaan. Yang ketiga, memiliki ketangkasan yang tinggi, sehingga banyak rintangan pekerjaan yang dapat diatasi, sehingga semua pekerjaan dapat berjalan dengan cepat dan tepat untuk mencapai tujuan. Soal yang ketiga, bentuk latihan dan pengukuran kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama, lari 12 menit. Yang kedua, pull up untuk pria dan shinning untuk perempuan. Yang ketiga, sit up. Keempat, push up. Yang kelima, shuttle run, lari membentuk angka 8. Yang keenam, lari 2,4 km atau vapor pace. Dan yang terakhir, berenang. Untuk soal yang keempat, tips melakukan kesiapsiagaan jasmani. Yang pertama, makanlah makanan yang bergizi secara teratur dalam porsi yang cukup. Yang kedua, siapkan waktu yang cukup untuk beristirahat. Istirahat yang terbaik adalah tidur. Yang ketiga, biasakan berolahraga. Yang keempat, perbanyaklah mengkonsumsi air putih. Yang kelima, buang air segera dan jangan ditunda. Soal yang kelima, kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan seseorang ketika seseorang menyadari kemampuan dirinya, mampu untuk mengelola stres, dapat beradaptasi dan berkontribusi untuk lingkungannya. Adapun cara meningkatkan kesiapsiagaan mental yaitu pertama, menerima dan mengakui dirinya sebagaimana adanya. Yang kedua, berpikir positif dan bersikap sportif. Yang ketiga, percaya diri dan memiliki semangat hidup. Yang keempat, siap menghadapi tantangan dan berusaha terus untuk mengatasinya. Yang kelima, terbuka, tenang, tidak emosi bila menghadapi masalah. 6. Banyak bergaul dan bermasyarakat secara positif. 7. Banyak latihan mengendalikan emosi negatif dan membiasakan membangkitkan emosi positif. Yang kedelapan, memiliki integrasi diri atau keseimbangan fungsi-fungsi jiwa dalam mengatasi problema hidup termasuk stres. Yang kesembilan, mampu mengaktualisasikan dirinya secara optimal guna berproses mencapai kematangan. Yang kesepuluh, mampu bersosialisasi atau menerima kehadiran orang lain. 11. Menemukan minat dan kepuasan atas pekerjaan yang dilakukannya. Ke-12, memiliki falsafah atau agama yang dapat memberikan makna dan tujuan bagi hidupnya. 13. Pengawasan diri atau memiliki kontrol diri terhadap segala keinginan yang muncul. Dan yang terakhir, memiliki perasaan benar dan sikap bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya. Selanjutnya soal nomor 6 yaitu contoh implementasi kesiapsiagaan mental. Yang pertama, berperilaku menurut norma-norma sosial yang diakui. Yang kedua, mengelola emosi dengan baik. Ketiga, mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki secara optimal. Yang keempat, menunda keinginan sesaat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Dan yang terakhir, menjadikan pengalaman sebagai diri terbaik. Selanjutnya soal ketujuh, kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi merupakan kapasitas manusiawi yang dimiliki oleh seseorang yang sangat berguna untuk menghadapi, memperkuat diri atau mengubah kondisi kehidupan yang tidak menyenangkan menjadi suatu hal yang wajar untuk diatasi. Ada 4 komponen kecerdasan emosi. Pertama, kecerdasan diri sendiri, pengelolaan diri sendiri, kesadaran sosial, dan manajemen hubungan.
Selanjutnya soal ke-8, cara meningkatkan kecerdasan emosi. Yang pertama, coba rasakan dan pahami perasaan Anda. Yang kedua, jangan menilai atau mengubah perasaan Anda terlalu cepat. Yang ketiga, lihat bila Anda menemukan hubungan antara perasaan Anda saat ini dengan perasaan yang sama di masa lalu. Yang keempat, hubungkan perasaan Anda dengan pikiran Anda. Kelima, dengarkan tubuh Anda. Keenam, jika Anda tidak tahu bagaimana perasaan Anda, mintalah bantuan orang lain. Yang ketujuh, masuk ke alam bawah sadar Anda. Bagaimana Anda lebih menyadari perasaan bawah sadar Anda. Coba asosiasi bebas. Yang kedelapan, tanyakan pada diri Anda, apa yang saya rasakan saat ini? Dan yang terakhir, tahu kapan waktu untuk kembali melihat keluar. Soal ke-9, contoh tata tempat acara pemerintah pusat dan daerah. Pada layar kita bisa lihat gambar, terdapat posisi-posisi yang ditentukan. Pada posisi berjajar pada garis yang sama, tempat yang terhormat adalah di tempat paling tengah dan di tempat sebelah kanan luar, atau dengan rumus posisi sebelah kanan lebih terhormat dari posisi sebelah kiri. Dan soal yang terakhir, tanggapan saya tentang workbook kesiapsiagaan bela negara. Menurut saya, pembelajaran menggunakan workbook pada tugas kesiapsiagaan bela negara ini sangatlah bagus, karena mempermudah proses pembelajaran pada setiap materi, sehingga mudah untuk dipahami. Pembelajaran jadi tidak membosankan karena tersedia dengan berbagai macam tampilan yang menarik, sehingga meningkatkan minat dalam proses pembelajaran. Harapan saya ke depannya, pembelajaran menggunakan workbook ini bisa terus digunakan dan dikembangkan secara terus-menerus. Sekianlah tadi pemaparan saya mengenai workbook tugas agenda 1 dengan tema kesiapsiagaan bela negara. Semoga mudah dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di tugas yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.